Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali beserta teman saya Jogi Tribowo. Kami dari kelompok 14 ingin membawakan tugas MSDM yang berjudulkan tentang kepemimpinan. Pembahasan 1. Pengertian kepemimpinan. 2. Fungsi dan peran pemimpin dalam organisasi. 3. Tipe-tipe kepemimpinan. 4. Fungsi kepemimpinan. 5. Sifat kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok. Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerjasama secara royal untuk menyelesaikan tugas. Field Manual 22-100. Adapun definisi dari kepemimpinan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. A. George Peteri yang dikutip dari Sutarto 1998.217. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. B. K. L. Fairman and E. Kaylor 1950. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok mencapai tujuan organisasi dengan efektivitas maksimum dan kerjasama dari tiap hari individu. Fungsi dan peran pemimpin dalam organisasi. Pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan, akan tetapi juga dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi yang kesemuanya dimaksud untuk meningkatkan kemampuan organisasi mencapai tujuannya. Peran tersebut dapat dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu yang bersifat interpersonal, informasional, dan dalam kaca pengambilan keputusan. 1. Peranan yang bersifat interpersonal. Peranan yang bersifat interpersonal antara lain yang dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim solidaritas dan kebersamaan dalam organisasi. Peran ini sering menampakkan dirinya dalam 3 bentuk utama, yaitu: pertama, peranan yang bersifat simbiolis. Kedua, peranan selaku pemimpin. Ketiga, peranan sebagai penghubung, terutama dalam arti eksternal, yaitu peranan selaku wakil organisasi dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi yang mempunyai kemitraan atau hubungan kerja dengan organisasi yang bersangkutan. 2. Peranan informasional, yaitu bahwa dalam kedudukannya selaku unsur pemimpin dalam organisasi, memanajemen menjadi pemantau arus informasi dalam organisasi di samping peranan selaku penerima dan pembagi informasi. Yang disebut terakhir ini termasuk peranan selaku juru bicara organisasi. 3. Peranan selaku pengambil keputusan. Pada tingkat yang berbeda-beda, para manajer dalam suatu organisasi berperan selaku pengambil keputusan, baik yang sifatnya strategis, fungsional, dan teknis operasional. Peranan tersebut timbul karena manajemen memiliki wewenang untuk bertindak selaku: A. Wirausahawan, B. Peredam ketidaktenangan, C. Penentu alokasi sarana prasarana sumber daya manusia dan dana, serta D. Selaku perunding. Tipe-tipe kepemimpinan. 1. Tipe otoriter atau otoritaria. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Baginya, pemimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Batasan kekuasaan dari pemimpin otoriter hanya dibatasi oleh undang-undang. Kelebihan: A. Keputusan dapat diambil secara cepat. B. Mudah dilakukan pengawasan. C. Kelemahan: A. Pemimpin yang otoriter tidak menghendaki rapat atau musyawarah. B. Setiap perbedaan antara anggota kelompoknya diartikan sebagai kelincikan, pembangkangan, atau pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi yang
telah diberikan. Inisiatif dan daya pikir anggota sangat dibatasi sehingga tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bowo. 2. Tipe laissez faire. Biarkan mereka sendiri. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia memberikan bahwa berbuat seenaknya. Pemimpin akan menggunakan sedikit kekuasaannya untuk melakukan tugas mereka. Dengan demikian, sebagian besar keputusan diambil oleh anak buahnya. Kelebihan: A. Keputusan berdasarkan keputusan anggota. B. Tidak ada dominasi dari pemimpin. Kekurangan: A. Pemimpin sama sekali tidak memberikan contoh dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. B. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Dengan demikian, mudah terjadi kekacauan dan berontakan. C. Tingkat keberhasilan anggota dan kelompok semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok dan bukan karena pengaruh dari pemimpin. 3. Tipe demokratis. Pemimpin ikut berbaur di tengah anggota kelompoknya. Hubungan pemimpin dengan anggota bukan sebagai majikan dengan bawahan, tetapi lebih seperti kakak dengan saudara-saudaranya. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, ia selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan kelompoknya. Kelebihan: A. Dalam melaksanakan tugasnya, ia mau menerima dan bahkan mengharapkan pendapat dan saran dari kelompoknya. B. Ia mempunyai kepercayaan pula pada anggotanya bahwa mereka mempunyai kesanggupan bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. C. Ia selalu berusaha membangun semangat anggota kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan daya kerjanya dengan cara menumbuh rasa kekeluargaan dan persatuan. Di samping itu, ia juga memberi kesempatan kepada anggota kelompoknya agar mempunyai kecakapan pemimpin dengan mendelegasikan sebagai kekuasaan dan tanggung jawabnya. Kekurangan: A. Proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang lebih banyak. 4. Tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga semi-demokratis atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap otoritaris. 5. Tipe karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar, dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tertentu itu dikagumi. Pengikutnya tidak mempersoalkan nilai yang dianut, sikap dan perilaku serta gaya dari si pemimpin. Fungsi kepemimpinan menurut Adair 2008-211 adalah sebagai perencanaan, pemerakasaan, pengendalian, pendukung, penginformasian, dan pengevaluasian. Masing-masing fungsi pemimpin tersebut diuraikan sebagai berikut. 1. Perencanaan. A. Mencari semua informasi yang tersedia. B. Mendefinisikan tugas. C. Menetapkan tujuan kelompok. 2. Pemerakasaan. A. Memberikan penghargaan pada kelompok mengenai saran dan wawancara. B. Membagi tugas pada anggota kelompok. C. Menetapkan standar kelompok. 3. Pendukung. A. Memberi semangat kepada kelompok atau individu. B. Menciptakan semangat tim. C. Meredakan ketegangan dengan humor. 4. Penginformasi. A. Memperjelas tugas dan rencana. B. Menerima informasi dari kelompok. C. Membuat ringkasan atau usul dan gagasan yang masuk akal. 5. Pengevaluasian. A. Mengevaluasian kelayakan gagasan. B. Menguji konsekuensi yang diusulkan. C. Pengevaluasi prestasi kelompok. Sifat kepemimpinan. Berdasarkan penelitian Stockdale bahwa kepemimpinan ditandai dengan bermacam-macam sifat yang dikelompokkan sebagai berikut. Capacity meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, keaslian, dan kemampuan nilai. 2. Achievement meliputi gelar kesarjanaan, pengetahuan, keberhasilan, dan olahraga. 3. Responsibility meliputi mandiri, berinisiatif, tekun, agresif, percaya diri, dan berkeinginan untuk maju. 4. Participation meliputi aktif, kemampuan bergaul, dapat bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, dan humoris. 5. Status meliputi kedudukan sosial, ekonomi, dan ketenaran. 6. Situation meliputi mental dan status yang baik.